Halo, selamat pagi semuanya. Kita masuk kembali dalam video pembelajaran yang baru dengan judulnya adalah Protect Your Brand. Bagaimana caranya kita melindungi brand kita. Nah, minggu lalu kita sudah sangat membahas, kita sudah sangat mempelajari bagaimana caranya kita membuat sebuah merek atau brand. Dan tentu merek atau brand itu tidak bisa dilepas dengan logo, ya. Kenapa? Karena sebuah produk akan sangat mudah dikenali, ya, ketika memiliki sebuah nama merek dan juga logonya. Nah, sekarang bagaimana ketika kita sudah membuat merek, ya, membuat logo, bagaimana cara kita melindungi, ya, merek yang sudah kita buat. Tapi sebelum kita membahas tentang Protect Your Brand, kita akan sama-sama review terlebih dahulu. Minggu lalu kita telah belajar tentang apa saja. Minggu lalu kita belajar tentang logo seperti di McDonald, ya. McDonald merupakan kombinasi dari logo apa sih? Kombinasi dari teks dan juga simbol, ya. Ada simbolnya M dan juga teksnya adalah McDonald's, ya. Kemudian minggu lalu kita juga mempelajari tentang Apple, yaitu Apple yang digigit, itu perusahaan teknologi yang sudah sangat kita tahu, ya. Dan menarik saja dengan simbol seperti yang simple seperti ini, Apple ini merupakan sederhana tapi kuat, ya. Buah apel itu sangat kuat, ya. Jadi kita sangat mengenal sekali bahwa si Steve Jobs benar-benar punya filosofi bahwa apel ini ketika digigit gitu, ya, merupakan satu gigitan, ya, sebuah gigitan, yaitu bite dalam bahasa Inggris. Byte itu juga dalam kombinasi bahasa, ya, bahasa komputer, yaitu byte, berapa gigabyte, ya kan. Nah, ini sangat benar-benar mendalam sekali dari sebuah logo, ya. Kemudian logo apa lagi? Oke, ya. Jadi bukan sekedar untuk dilihat saja, tetapi juga untuk dirasakan nih, ya, brand ini. Jadi brand is about personality. Kenapa? Kita harus punya makna dan punya arti yang sangat-sangat mendalam, ya. Jadi menjadi pengingat bagi kita, selain pengingat tetapi juga sangat-sangat meresapi setiap kata demi kata atau logo demi logo, ya, simbol demi simbol yang kita berikan kepada konsumen. Kita lihat lagi contohnya sari roti, ya kan, ada logonya, ada bentuknya, adalah simbol, tapi itu gambarnya ada gambar kayak bolu, ya, bolu burung. Jadi benar-benar dia memproduksi khusus buat roti yang terbaik, ya. Kemudian ada Nike, yaitu kombinasi dari teks dan juga simbol. Kemudian ada baterai alkalin ABC, ya, yaitu dia ada terdiri dari simbol, ada teks, ya. Kemudian juga ada ingat mie instan, ada Indomie, ya, itu sangat-sangat kita favoritnya, ya. Ada ingat air mineral, kita ingat Aqua, ya. Kemudian ingat tempat tongkrong, ingat Starbucks. Nah, kemudian logo Carrefour ini juga sangat punya makna yang mendalam. Kata Carrefour-nya sendiri adalah artinya persimpangan, ya. Jadi setiap dimana ada persimpangan pasti ada Carrefour. Nah, FedEx itu perusahaan jasa pengiriman, ya, ada tanda panah, ya, tanda panah di sana, ya, di kata X, E dan EX, ya. Jadi lebih mengutamakan kecepatan, ya, dan mengarah ke depan. Kemudian Baskin Robin juga kita ingat ada 31 rasa yang mereka tawarkan kepada kita semua. Ada angka 31-nya di sana, 3 dan 1 di dalam logo Baskin Robin. Kemudian ada Video Audio Intelligent Organizer VAIO, ya, ada simbol, ya, simbol analog, yaitu V dan E, ya. Kemudian ada 1 dan 0 merupakan dari 2 digit angka binary komputer yang bisa kita tahu ada on off gitu, ya. Kemudian ada Toblerone, ya. Toblerone juga merupakan perusahaan coklat yang sangat diminati, ya. Ada gambar di sana, ada gambar beruang, ya. Ada gambar beruang dan juga gambar sebuah gunung. Nah, berarti dia benar-benar ingin memberi info bahwa Toblerone merupakan buatan coklatnya dari pegunungan yang terbaik, yaitu banyak beruangnya di sana, ya. Kemudian ada Amazon itu berarti dia membuat
menjual produk-produk yang beraneka ragam dari A sampai Z. Ada semua di sana, ya kan? Kemudian dia juga menawarkan kepuasan konsumen dengan senyuman yang luar biasa di sana, ya. Senyuman yang luar biasa. Nah, kita lihat lagi di sana ada gambar logo, bentuknya adalah teks yaitu Google dan juga Coca-Cola, ya. Coca-Cola. Dan banyak sekali lagi yang bentuknya logo ini ya, logo type. Kemudian ada lagi yaitu bentuknya simbol, yaitu P pada Pertamina dan juga M pada McDonald's, ya. M pada McDonald's. Jadi kita perlu lihat baik-baik, ya. Kemudian ada gambar representasi, yaitu bentuknya adalah gambar Colonel Sanders, ya, KFC. Kemudian ada Maichi, ya, ada gambar representasi nenek tua, ya, dan juga bentuknya tulisan. Nah, sekarang kita masuk nih, ini kira-kira gambar logonya jeans, ya, jeans Lea. Nah, ini merupakan kombinasi dari apa? Iya, betul ya, kombinasi dari, ya. Oke, kemudian ada Pepsi. Pepsi, ya, ini gambar simpel ya, cuma hanya bentuknya simbol saja, gitu ya. Kemudian ada LG. Nah, LG ini merupakan barang elektronik, ya, barang elektronik yang kita bisa temukan baik televisi, kulkas, gitu ya. Nah, ini bentuknya yang mungkin sangat familiar bagi kita kalau kita suka main games, ya. Nah, sekarang sudah kita tahu nih, logonya sudah ada, nama brandnya sudah ada. Bagaimana caranya nama brand kita itu bisa dikenal, ya, bisa dikenal banyak orang, bisa populer, ya, bisa sangat diminati banyak orang. Nah, tentu kita bisa simak baik-baik, gitu ya, bagaimana sih caranya kita bisa mempromosikannya dengan baik. Tentu yang pertama adalah caranya adalah menggunakan brand ambassador. Oke, nah, brand ambassador ini yang mungkin kita sudah sangat ketahui, ya, sering nonton di TV, gitu ya. Kamu lihat siapa ini, ya, ada namanya Mama Dede, betul ya, Mama Dede. Mama Dede itu kelihatannya brand ambassador apa sih kalau kalian tahu? Nah, ini kita lihat gambarnya. Nah, iya, brand ambassador cap kaki 3, ya. Nah, ketika kamu lihat produk cap kaki 3 tuh, ketika dipegang sama Mama Dede itu rasanya enak, ya, sejuk, ya, gitu ya. Dengan Mama, ya, Mama Dede yang dengan karakternya, ya kan, sifatnya baik, ya kan. Nah, ketika dia mempromosikan barang ini, cap kaki 3 ini, maka harapan dari perusahaan cap kaki 3 ini, produknya semakin banyak dinikmati, ya. Jadi brand ambassador itu apa? Brand ambassador adalah seseorang yang dipercaya, ya, untuk apa? Mempromosikan produk atau jasa, ya, untuk meningkatkan reputasi sebuah brand, ya. Jadi seseorang yang dipercaya untuk mempromosikan produk atau jasa untuk meningkatkan reputasi sebuah brand. Tentu kita harus memilih siapa yang menjadi calon brand ambassador kita, ya. Brand ambassador kita, jadi tentunya banyak yang diminati adalah para artis-artis yang atau tokoh-tokoh masyarakat yang sudah sangat familiar, yang sudah sangat diketahui oleh orang-orang banyak, ya. Dan kita tentu harus punya effort yang besar ketika mereka mempromosikan brand kita, ya. Nah, contohnya seperti ini. Apa produknya? Yaitu Top Coffee, ya. Masih ingat, ya? Bongkar kebiasaan lama. Kalau kalian sering nonton televisi, ya, pasti Top Coffee ini merupakan salah satu yang di brand ambassador oleh, iya, betul sekali, kopinya orang Indonesia pilihnya Top Coffee. Iwan Fals, ya, Iwan Fals, bongkar kebiasaan lama. Jadi dengan memilih tokoh yang tepat, dengan memilih orang yang tepat, maka harapannya adalah produknya itu bisa semakin lama semakin
dikenal, diingat sama orang-orang, ya. Jadi teknik untuk meningkatkan kekuatan brand itu biasanya itu perlu biaya, ya, perlu biaya. Nah, biaya itu untuk mempromosikan brand ambassador biasanya minta orang-orang yang sudah terkenal, ya, orang-orang yang sudah lebih dikenal gitu. Nah, tentu perlu biaya yang banyak dong, yang besar ya. Dan kalau misalkan kita masih perusahaan baru, kita perlu nggak sih brand ambassador, ya. Nah, betul, kita perlu namanya brand ambassador. Akan tetapi jika ya perusahaan kita masih baru, kita bisa menggunakan yang namanya teknik, ya, mempromosikan brand kita sendiri, yaitu menjadi ambasadornya perusahaan kita sendiri atau merek yang kita sendiri. Dengan cara apa? Namanya personal branding. Ya, personal branding. Personal branding adalah kita sendiri yang mempromosikan, ya. Kita sendiri yang mempromosikan. Nah, seringkali kita di sekolah ya atau di kampus, di kuliah, orang yang selama ini di sekolah atau kampus, kalau bagi kalian yang merasa eksis, ya kan, aktif, supel, dikenal banyak orang, ya, banyak teman. Nah, ini sangat-sangat diuntungkan. Kenapa? Ketika dia membuka bisnis, ya, akan banyak orang tahu. Kenapa? Karena banyak yang kenal sama orang itu. Akan sangat diuntungkan apa? Ketika dia memperkenalkan brandnya sendiri. Merek itu akan selalu meningkat. Banyak orang. Misalkan di sini ya, misalkan ada seorang cowok, ya, cowoknya ganteng sekali dan menjadi orang yang favorit banget di sekolah kita, ya, ganteng banget. Wah, banyak cewek-cewek yang satu sekolah dah 500 orang di sekolah kita, ya, wah, tahu deh si cowok ini, ya kan, apalagi cowok ini artis misalkan. Nah, ketika dia mempromosikan sesuatu brand itu, pasti fansnya yang cewek-cewek ini pasti akan membeli produknya gitu ya. Tahu dia pegang apapun semua dia tahu gitu ya brandnya, ya, dikenal minimal satu sekolah. Nah, terkadang orang membeli produk itu, ya, karena tahu kualitas dari siapa pemiliknya, ya, siapa pemiliknya. Orang akan cenderung beli ketika tahu siapa pemiliknya. Dan yang kedua, sudah banyak yang pakai atau belum gitu ya. Kalau teman kita sudah pernah pakai, kita akan lebih semakin yakin bahwa produknya semakin baik gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus jadi brand ambassador, harus bangun kepercayaan dan citra yang positif. Tentu ya, betul. Harus bangun citra yang positif. Saya kasih contoh nih yang ekstrim ya. Ketika kita menjual nih pakaian muslim, ya, kita lihat ya, di sini ada pakaian wanita, tentunya ya, pakaian wanita muslim. Nah, bagaimana cara kita harus bangun kepercayaan dan citra yang positif? Ketika kamu jual, ya, pakaian yang positif, pakaian muslim, kita juga harus mencerminkan ya, citra yang positif. Kamu misalkan seseorang wanita menjual pakaian muslim, ya, tetapi sedangkan diri kamu sendiri pakaiannya apa adanya, ya kan? Suka pakai baju yang agak terbuka, jadi tidak cocok dengan barang yang kamu jual, ya. Barang yang kamu jual itu adalah barang yang baik, positif, ya kan? Nah, tetapi sedangkan keseharian kamu malah tidak mencerminkan sekali dengan merek yang kamu jual atau barang yang kamu jual. Nah, itu sangat berbahaya, ya. Jadi kita harus jadi brand ambassador yang perlu bangun kepercayaan dan citra yang positif. Nah, sebagai pemilik ya, pencipta merek, kita harus menjadi role model ya. Sekali lagi, harus jadi role model. Harus punya citra yang baik. Jangan deh berikan contoh yang kurang pas. Jangan menggunakan pakaian, ya, jangankan menggunakan pakaian muslimah gitu ya dengan merek brand sendiri. Pakai baju muslimah saja tidak. Nah, itu contohnya gitu ya. Jangankan pakai merek sendiri, pakai baju muslimah aja tidak. Nah, jadi brand ambassador itu harus punya citra yang baik, sekali lagi ya, role model.
Nah, bagaimana jadi punya trik nih ya menjadi seorang entrepreneur yang sangat-sangat disenangi oleh orang-orang, tidak suka dengan penjual ya. Jadi tumbuhkan citra yang positif yang pertama kali. Ya, kita harus bangun citra yang positif tentunya. Kemudian kita harus pupuk namanya integritas ya, punya integritas diri tinggi ya. Kemudian tepati apa yang dijanjikan dari brand kita. Ya, kita harus tepati apa yang dijanjikan dari brand kita. Ketika kita menjanjikan sesuatu, ya, ketika kita menjanjikan berikan diskon, ya, kita harus tepati apa yang kita janjikan kepada konsumen, ya. Nah, itu ya. Kemudian ketika kita punya merek, sekali lagi kita bisa mengumumkan pada dunia, ya, kita bisa promosikan ke banyak orang-orang, ya, dengan cara digunakan teknologi yang sudah sangat kita tahu ya, yang kita pegang sehari-hari, ya, baik handphone, baik juga sosial media yang kita miliki, ya. Dan cuman hati-hati ketika kita punya teknologi, kita seringkali merasa mengganggu orang, ya. Nanti hati-hati nih, ya. Seringkali kita suka mengganggu orang dengan cara apa? Broadcast message. Ya, kita kirim dengan semua kontak yang ada di WA kita, kontak yang ada di mana. Ya, kalau zaman dulu ada BlackBerry gitu ya, di grup kita. Nah, itu akan membuat jadinya annoying ya. Mengganggu sekali orang-orang. Itu bahkan mungkin ada yang bisa left grup ya, atau mungkin block kita ya. Jadi kalau bisa kita hindari ya yang broadcast seperti ini. Bagaimana caranya, Sir? Kita bisa menggunakan personal message atau yang ada di dalam status kita, status baik status Instagram kita, ya kan, status Twitter kita. Yang penting jangan membuat annoying, mengganggu orang lain, ya, dengan chatting promosi yang kita miliki. Nah, kalau bisnis kita di bidang jasa gimana, Sir? Kalau misalkan produk kan masih bisa nih kita upload fotonya di sosial media. Nah, kalau bidang jasa juga sama. Kita bisa juga memanfaatkan berbagai website yang kita punya, ya, menampilkan portofolio, ya. Kita kalau misalkan fotografer, kita suka foto-foto, ya kita berikan dulu contoh-contohnya, foto-foto yang kita pernah lakukan gitu ya. Foto-foto yang sudah kita edit gitu ya, kita publish gitu ya dengan portofolio dalam website kita maupun juga sosial media kita. Atau juga kita punya testimoni yang dari klien-klien gitu ya, kita kumpulkan sedikit demi sedikit ya. Kemudian itu yang kita post supaya orang semakin yakin, semakin tidak ragu gitu ya beli produk kita dengan cara berbagai hal gitu ya, sosial media yang kita tawarkan gitu ya, kita post di Facebook, post di YouTube ya, Twitter, Instagram, semuanya kita post semua portofolio yang kita miliki. Kalau perlu kita punya company profile ya, atau website yang kita miliki saat ini. Oke? Nah, kemudian bagaimana nih caranya sih kita punya brand, kita lindungi, kita protect. Tentu kita harus protect dengan baik ya. Supaya apa? Ya, ini dia. Kalau dibajak ya, sekali lagi brand kita dibajak. Misalkan kita punya nama merek ya, sebuah merek ternama misalkan Kompinam ya, namanya Kompinam, itu kopi ya, menjual kopi rasa yang sangat unik gitu ya. Kompinam ini mungkin tidak dimiliki oleh orang-orang, tetapi ketika Kompinam ini kita punya desain logo yang bagus, merek yang baik, dan penjualan kita meningkat, penjualan kita naik. Hati-hati kalau misalkan merek kita itu tidak kita patenkan ya. Nah, kalau dibajak artinya apa? Si A punya merek Kompinam, si B tiba-tiba membajak merek Kompinam. Nah, Kompinam ini akhirnya jadi citra produknya itu bisa jatuh. Kenapa? Bisa saja si B itu memproduksi kopi juga yang sama dengan kita, kopi A ya, si A, tetapi kopinya itu kurang enak. Akhirnya membuat Kompinam itu jadi jatuh bisnisnya. Wah, nggak enak nih Kompinam nih, ya kan? Nah, orang menganggap kita yang kedua bisa meniru. Ya, wah, si A nih meniru si B ya, padahal kita yang punya, ya. Padahal si A yang punya. Tapi orang-orang menganggap kita yang meniru, ya.
Nah, bisa jadi kita dituntut nanti kalau yang ketiga yang paling parah. Ya, dituntut atas sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukan. Kenapa? Karena orang lain menggunakan brand kamu. Jadi gini, si A punya merek Kompinam, ya kan? Si B bajak Kompinam kamu, ya. Nah, tapi si B itu bisa saja menuntut si A, ya, si A karena menjual produk-produk yang sama dengan produknya si B, Kompinam. Hati-hati, ya. Kenapa? Karena kita tidak melindungi brand kita. Makanya itu kita harus daftarkan merek kita yang kita miliki. Caranya gimana? Cek ya situs di DJHKI, itu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, atau di websitenya ya http://dgip.go.id. Nah, kamu bisa buka nantinya ya, setelah ini kamu bisa buka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan kamu harus daftarkan. Nah, ini bentuknya ya, bentuk dari websitenya ya. Di sini bentuknya DJHKI, kamu bisa lihat, nanti kamu bisa ke hak paten atau hak merek ya. Ya, merek. Kamu bisa daftarkan. Nah, bagaimana caranya untuk mendaftarkan? Caranya untuk mengajukan permohonan, kamu harus isi formulir pertama kali. Ya, ketika isi formulir kita harus bayar ya, tentu bayar biaya permohonan ya. Nah, ketika kita bayar, setelah bayar kita tunggu pemeriksaan berkas. Nah, berkas yang kita upload, yang kita berikan adalah fotokopi KTP kita, fotokopi akte pendirian badan hukum jika ada ya, tanda pembayaran biaya permohonan tadi, tanda buktinya, dan juga 20 lembar etiket brand ya. Apa itu etiket brand? Ya, etiket brand itu adalah contoh merek. Merek apa yang pengen kamu patenkan atau apa yang kamu daftarkan ya. Merek apa yang kamu daftarkan dan desainnya seperti apa sih logonya dalam permohonan pendaftaran merek yang diajukan ke Ditjen HKI, DJHKI ya. Mereknya seperti apa? Ya, desainnya seperti apa? Gitu ya. Jadi ketika kita sudah berikan 20 lembar ya, surat pernyataan kita juga harus buat bahwa brand yang kita miliki, yang kita minta daftar, milik asli kita ya. Nah, itu dia yang menarik ya. Jadi hal apa saja yang kita lakukan kalau misalkan sudah terdaftar? Kalau sudah terdaftar, nanti kamu tinggal tunggu dapat sertifikat hak merek ya. Jadi sertifikat hak merek itu adalah untuk melindungi ya, suatu saat nanti jika ada orang yang menuntut kamu, orang yang bilang kamu membajak merek lain, kamu punya sertifikat hak merek ya. Jadi kalau ada masalah-masalah seperti itu, kamu bisa keluarkan itu ya. Jadi aman ya. Kemudian gimana caranya sih bikinnya? Ya kan pusing nih. Nah, tenang ya. Ada banyak konsultan HKI ya, bisa dibimbing sampai kita didaftarkan merek dan logonya, cari namanya juga ada sih yang membuat bantu cari nama ya kan, bantu desain, bahkan bisa menyertakan dokumen-dokumen yang kita inginkan yang dibutuhkan ya, scan KTP, tiket brand, dan scan tanda tangan dan lain-lain. Pokoknya dibantu sampai habis, tinggal kita cari aja siapa yang ingin kita percaya sebagai konsultan HKI kita. Nah, jadi kalau misalkan mirip nih brand dengan brand yang lain misalkan ya, banyak ya, KFC misalkan sama CFC ya, mirip-mirip ya, sudah ada gitu kan. Atau mungkin sama misalkan ya kan, KFC tapi satu usahanya berbeda, yang satu jualan ayam, satu jualan komputer ya. Nah, masih bisa mungkin didaftarkan, tetapi ya kita harus benar-benar yakinkan ya bahwa produknya tidak sama persis. Kalau sama persis berarti kita yang kena tuntut ya, karena sama dengan orang lain kalau misalkan dia sudah daftarkan di dalam hak cipta, hak mereknya ya. Nah, coba kalau bisa cari ya nama-nama yang benar-benar orisinal. Coba cari juga konsultan yang sudah terdaftar resmi, lebih aman deh, supaya
bisa mendaftarkan brand sama logo-logo kita dengan baik. Nah, biasanya gimana dalam mendaftarkan brand logo? Kita harus tunggu ya, sabar ya. Ketika waktu mendaftar tuh nggak secepat itu ya prosesnya. Butuh waktu kurang lebih ya bulan ya, dalam hitungan bulan dan juga hitungan tahun lama karena dia harus cek satu-satu. Nama kita ada nggak nih yang sama? Ya, merek kita ada nggak nih yang sama? Ya kan, logo kita ada nggak nih yang sama? Jadi harus ditunggu baik-baik. Nah, biayanya kurang lebih nih ya, biayanya kurang lebih kalau untuk nama merek 600.000 sampai 1 juta, dan kalau misalkan hak cipta logonya saja itu kurang lebih 200 sampai 500.000. Ini kurang lebih ya. Silakan nanti dicek aja lebih info terbarunya. Nah, kalau misalkan mau register ya, mau melindungi merek kamu, bisa ada panduan pengisian form mereknya, bisa juga ada formulir pendaftaran mereknya. Di sini sudah saya tag gitu ya. Kemudian ketika banyak merek yang kita dengar ya, beragam, bagaimana caranya bisa berkesan sih di hatinya konsumen, bisa punya kesan yang mendalam dan yang keren gitu ya. Bagaimana caranya supaya bisa brand kita yang ciptakan itu bisa nancep gitu di hati ya. Nah, caranya kita harus bikin namanya slogan atau namanya tagline yang sering kita banyak dengar gitu ya. Indomie seleraku, itu sebuah tagline atau slogan gitu ya. Atau apapun makanannya, minumannya pasti yes, betul ya. Jadi harus slogan dan tagline yang berbeda dan juga unik ya. Itu bisnis apa sih? Jadi bisa tahu apa bisa membedakan dengan produk-produk yang lain gitu ya. Dan hal menarik apa yang bisa ditawarkan. Contohnya misalkan Pizza Hut Delivery. Apa sih tagline-nya? Kalau kamu tahu Pizza Hut Delivery, tagline-nya 30 menit dijamin tiba gitu ya, atau gratis 1 kupon original pizza reguler. Nanti apa? Dia menjamin tagline bahwa 30 menit dijamin tiba gitu ya, nggak bakal lebih lama ya, nggak lama-lama lah pokoknya dalam pengiriman ya kan. Nah, berarti dia harus benar-benar ingat baik-baik, kita harus jaga jadi brand ambassador ketika kita mempromosikan produk ya. Kita harus apa ya, menepati janji ya yang kita sudah berikan, tawarkan. Harus 30 menit ya. Kalau misalkan lewat berarti kita harus konsekuensi, kita kasih satu voucher ya kan. Jadi berikan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Sekali lagi, berikan sesuai dengan apa yang dijanjikan, tidak over promise ya, atau ketinggian nih janji-janjinya yang sudah kita berikan. Oh, bakal 1 menit sampai, oh nggak mungkin gitu ya, karena bisa dapat menurunkan kepercayaan pelanggan. Oh, ini namanya pembohong publik gitu ya. Nah, hati-hati ya menurunkan kepercayaan pelanggan. Contohnya traveloka.com, itu situs booking tiket nomor 1. Jadi Traveloka dulu ya kan, nah gitu ya. Dapat lebih murah tiket gratis untuk Anda, itu tagline-nya Traveloka ya. Jadi apa slogan kamu bisa nancep di hati? Nah, ini jadi pertanyaan buat kita semua ya. Kita harus bikin merek ya kan. Ketika kita bikin merek, kita bikin logo, kita harus lindungi, kita harus protect ya. Kita harus protect dengan mendaftarkan cipta merek kita di DJHKI. Kemudian kita juga harus bikin slogan dan juga bikin tagline gitu ya, supaya apa, semakin lama semakin diingat. Dan tentu jangan lupa kita harus promosikan dengan cara apa, menggunakan brand ambassador. Tapi kalau kita masih belum bisa saat ini menggunakan brand ambassador orang-orang yang terkenal, kita bisa menggunakan brand ambassador diri kita sendiri ya. Kita banyak ya menggunakan endorsement gitu ya. Banyak nih dari kita yang sudah mulai dipercayakan produk-produknya untuk endorse gitu kan, mempromosikan produk-produk orang lain. Nah, inilah saatnya kita juga bisa endorse produk-produk punya kita sendiri masing-masing. Jadi kita bisa membuat nih 3 macam slogan ya, supaya ketika satu sudah dipakai, bisa dipakai yang lain gitu ya. Yang terdiri dari 6 sampai 8 kata, nggak usah terlalu panjang-panjang ya, singkat saja. Yang penting kita punya tagline yang bisa nancap kepada hatinya pelanggan. Demikian yang bisa saya sampaikan video pembelajaran kita hari ini. Semoga kita bermanfaat ya, bagaimana cara kita melindungi merek yang sederhana ini. Mudah-mudahan kalian suka video pembelajaran ini, dan kita tetap ikuti video pembelajaran berikutnya ya. Tetap semangat, jaga kesehatan buat kita semuanya. Salam entrepreneur.